Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di kolamnya Bang Pitung dengan rekan saya. Siapa? Kang Udet. Udet, Ustaz Dede. Maaf ya, rokoknya ya. Sorry ya. Kita mau sharing dengan Bang Pitung. Beliau adalah pembudidaya yang sudah lumayan cukup lama di Kabupaten Tangerang. Seperti apa kisahnya Bang Pitung? Mungkin Kang Udet juga pengen gitu kan. Kita sharing. Kita di sini sharing aja, berbagi ilmu Bang Pitung. Kita serap ilmu dari Kang Udet ya, kita sama-sama coba kolaborasikan di kolamnya Bang Pitung tuh seperti apa. Oke. Siap Bang Pitung? Siap. Oke. Bang Pitung, kita pengen tahu nih Bang Pitung sendiri untuk terjun di budidaya ini sudah berapa tahun? Dari tahun berapa? Budidaya ya, bicara budidaya sih belum lama banget, dari tahun 2006 akhir lah, 2007 ya. 2007 belum lama, lumayan lama lah untuk 2007. Oke. Kalau untuk terjun di budidaya ini mainnya di apa nih, segmentasinya, fokusnya? Pembenihan ya. Pembenihan segmennya, pembenihan aja dulu. Nah, untuk keseharian ini udah lama apa? Udah fokusnya di budidaya ikan lele saja atau ada kegiatan lain? Sementara masih di budidaya ikan lele. Sementara masih budidaya ikan lele di Tangerang ini. Oh gitu. Ya. Nah, ini kok bisa Bang Pitung sendiri bisa tertarik di budidaya itu, gimana sih ceritanya? Oh, awal ceritanya lumayan panjang. Singkat cerita aja ya. Singkatnya aja lah. Emang dari keluarga aja, mungkin dari sana ya, dari Jawa Tengah ya, udah basic di ikan. Lambat laun perjalanan itu seiring waktu saya jelajahi itu karena tertarik di lele. Gitu. Di lele. Di lele sebab saya rasa apalagi segmen pembenihan kayaknya tantangan gitu. Sementara saya lihat di Tangerang ini, saya kebenaran asli Tangerang. Cuma kebenaran mertua Jawa Tengah juga. Waktu saya lumayan lama lah, menurut saya pengalamannya saya petik lumayan berharga sih di budidaya lele ini. Waktu pengalaman, singkat cerita aja ya. Iya. Waktu di Simalungun Utara, ketika itu mungkin nggak lama lah, setahun setengahan lah. Mereka di sana pada dasar keras-keras. Simalungun Utara itu di mana? Di Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara. Ya. Gimana tuh maksudnya tuh? Mereka orangnya keras-keras, tahan panas, tahan hujan, tahan banting lah. Tapi mereka lembut. Gitu, artinya itu yang saya terapkan di dalam budidaya itu. Oh begitu. Perlu kelembutan. Iya, lagi pula saya punya filosofi juga sih. Apa tuh? Berbagi nih budidaya ya, Budi itu lebih ke apa ya? Budi pekerti. Keselarasan. Attitude kali ya. Etika budidaya. Daya itu alam. Jadi kita harus sinergi dengan alam juga. Oh gitu. Seperti itu kurang lebih. Itu singkat cerita ya, kenapa bisa tertarik. Nah kemudian kok langsung terjun di pembenihan gitu kan, itu
belajarnya gimana sih dulunya itu? Saya rasa Lewat bimbingan teknis apa lewat secara otodidak? otodidak dulu berangkatnya. Lambat laun kita masuk ke dunia teknis. Saya padukan dengan mungkin supaya saya paham dengan dulu secara otodidak mungkin saya monoton kali ya. Tapi saya berusaha dan berupaya di situ. Nah, secara teknik mungkin lebih kembali ke apa teknologi kali ya. Ke teknologi saya dapat tuh. Saya padukan di situ. Secara teori kebenaran saya sudah berjalan dengan proses pengalaman yang cukup lumayan lah. Akhirnya itu tadi lambat laun ya saya rasa mudah-mudah saja sih pada dasarnya. Kalau main di pembenihan ya. Pembenihan. Nah ini kalau untuk kolam ini semuanya keseluruhan ada berapa kolam di sini? Sementara emang saya terhalang dari lahan juga. Baru Lahan berapa meter di sini? kurang lebih sih sedikit ini proses sih tadinya 200 meter lebih. Lebih ya. 336 kalau dia itu secara meter. Dengan apa ada kolam ada berapa? Sementara sama yang standar itu ada 9, 11 kayaknya. Semuanya 11 ada 11 di sini ya? sama Ini yang untuk kemarin. pembenihan aja. Sampai ukuran berapa biasanya Bang Pitung? Saya ngeluarkan dari size tergantung sekarang, Situasi, dan kondisi. Kalau kondisi dapurnya ngebul, biasanya 7867 ya. betul seperti itu. Kalau kondisi kaburnya mejes, ya kan, nggak ada sumbunya, baru 233445 keluar. Bantai. Jadi, Iya, bantai. Jadi kalau untuk sampai ukuran berapa istilahnya relatif rata-rata di 45 lah kalau di pembenihan yang ya. saya pantau di Tangerang ini sebenarnya membutuhkan bahkan size kecil pun Iya. oke. Laris manis. Tanjung Gempol. Oh, jadi Kenapa enggak? kalau untuk masalah pasar mah no problem. No problem. Ya maaf ya, Bang Pitung Ya, mungkin kenapa? pernah mendengar lagu Maggie Z? Maggie Jet yang mana? Saya pencinta dangdut juga sebenarnya. Kalau nggak salah sayurnya itu jatuh bangun. Jatuh bangun cocok itu. Itu tahun 97-an kayaknya lagu Itu itu. ya. Mungkin pernah dihadapi gitu misal Jatuh bangun pasti. pasti ya. Pastinya setiap proses selama masih nyawa di badan itu cobaan. Nah, kecobaan itu kategorinya jatuh bangun proses. Jatuh bangun di budidaya itu seperti apa yang dialami Bang? Ya jatuhnya mungkin kalau dibilang nominal ya lumayan sih, nominal materi lah ya. Dari Cuma kematian atau gimana? Kendala di budidaya itu seperti apa maksudnya tuh? dulu pada mungkin zamannya saya kali ya, tadi tahun-tahun tadi sekian. Dulu mungkin teman-teman atau rekan-rekan kurang untuk di Tangerang. Oh, masih sedikit masih pembudidaya. sedikit. Ya, Jadi, ya. Minim pembudidaya. Jadi ibarat saya masih berjalan di tengah kegelapan dengan sendirinya gitu. Oh iya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah seiring waktu sampai ke sini ya udah akhirnya rekan-rekan makin banyak. Makin banyak pembudidaya. Banyak dukungan ya, Banyak bukan saran. dukungan, gampang share, gampang berbagi manfaat gitu. Betul. Apalagi kita punya dinas perikanan ya. Ya itu Alhamdulillah, mantap seperti itu, itu ya. mantap ya benar saya makin bangga. Oke, Bang Pitung. Biasanya kalau produksi benih di sini di tempat Bang Pitung sampai kapasitas berapa ekor kira-kira? Nggak mulus sih, cuma kurang lebih 50 sampai SR 100 100 lah. 5 sampai 100 ya. 50 sampai 100 ribu ekor ya. Wah, luar biasa sih memang. Ya alhamdulillah cukup lah buat dapur lah. Selebihnya ya kita tabung lah. Itu kalau kita bangunnya benih terjual semua. Uang kita dapatkan. Betul, kamu. Tapi kalau ketika jatuh mungkin baru 2 3 3 4 Ya. format. Orang bisa itu indikasi dulu pernah terjadi dan sering terjadi. Terkapar ya. Nah, yang saya kuat ini sampai sekarang mungkin mental, dukungan yang kuat, dukungan Support dari rekan-rekan ya. dari rekan, terlebih dari istri, sang istri. Betul. Itu pasti. Kendala yang dihadapi di pembunian itu apa aja yang Bang Kendala Pitung dihadapi. sering hadapi? Kendala dihadapi dulu mungkin saya masih terkendala di dari penyakitnya kali ya, Penyakit. dari perubahan suhu kata lo, mungkin penyakit ikan ya, sama sama penyakit penyakit lah ikan. lebih kembali ke penyakit. Ya seperti itu. Kalau di sini Bang Pitung ya kan, ini kan sumber air dari sumber bor kan ya. Sumber bor. Sumber bor. Nah, terus itu kalau misalkan kadar kualitas air di sini itu termasuk
mudah dikendalikan, apa liar, apa gimana? Oh, awalnya mungkin awal-awal kan saya sulit tuh untuk mendeteksi air itu HO-nya, NH2-nya itu tinggi kali ya, apa gitu ya. O2 lah bahasanya, kalau O2 ya, tahu saja kalau lebih ya istilah air seperti itu kayaknya. Sekarang sih proses Enggak, waktu kan ada apa? ada kadar zat besi, Zat besinya. terus ada kadar apa namanya, apa yang namanya itu yang apa? Kadar minyak, Ya. apa kapur, zat kapurnya. Zat kapur. Oh gitu. Oke, itu untuk air ya. Tapi di sini untuk budidayanya nih supaya teman-teman juga bisa kan udah banyak konten yang saya buatnya baru beberapa memang. Ya. Untuknya khususnya di segmentasi pembenihan yang saya lihat itu di lapangan ya mungkin hampir sama lah semua rata-rata media kolamnya terpal gitu kan di Bang Pitung juga. Tapi kan secara teknik pasti kalau teori oke lah sama, tapi teknik kan beda-beda. Seperti tadi kita bisa habis seleksi induk gitu kan. Seleksi induk kemudian sampai proses kepemijahan gitu kan. Bang Pitung sendiri di sini pemijahannya gimana? Alami, intensif, Formasinya, semi, Oh, gimana biasanya? Boleh saya nggak ada pengalaman lagi nih? Ya silakan. Dari awal berangkat saya emang sistem alami yang saya pelajari, alami. Karena apa? Karena itu tadi kita lebih lebih banyak tantangan. Karena untuk mijah itu perlu pejantan dan betina yang benar-benar matang gitu. Matang lah segala sesuatunya lah. Terus kembali lagi sistem intensif saya. Sistem suntik. Oke, pelajari. Ada kelebihannya. Mungkin dari kerataan anaknya, dari itulah. Kerataan dari proses pertumbuhannya lebih beda aja, lebih cepat mungkin ya. Terus ada sistem semi. Ya itu tergantung. Sekarang gini. Mungkin dari wilayah atau tempat kali ya masing-masing, mungkin secara teori hampir sama, saya rasa hampir sama gitu. lah. Prakteknya ya Mungkin praktek kembali ya itu tadi. Cuma nasib yang berbeda ya. Kalau nasib ujung-ujung kalau udah nyerah kali ya. Nasib yang berbeda. Tapi untuk saat ini mulus-mulus saja ya untuk Alhamdulillah sementara ini mungkin banyak dukungan, banyak rekan, apalagi sekarang udah alhamdulillah indukannya udah dibantu gitu kan ya. Udah dibantu dari bantuan. Susah, terima kasih. Sama Aleta, sama Dinas juga ya. Oh gitu. Iya. Dinas Kabupaten Tangerang. Pastinya itu kan saya Tangerang. Gitu. Dinasnya pasti Dinas Tangerang. Oke, Bang Pitung, mungkin lebih enaknya sih kita pengen tahu lah proses produksi di sini seperti apa. Kita langsung lihat-lihat di lapangan yuk. Ya, bisa, boleh ya. boleh. Mungkin Bang Pitung bisa nunjukkan ini di sini tempat pemijahan, di sini tempat perawatan induk, di sini tempat pendederannya gitu. Ya, Oke. bisa. Siap, langsung. Ini taruhnya. Oh, ini kolam indukan ya. Indukan. Jadi perawatan indukannya di kolam tanah ya. Kolam tanah pastinya. Di kolam tanah. Oke, ini kita review lagi nih kolam indukannya Bang Pitung ya kan di kolam tanah. Selanjutnya ini kolam mijah di mana kolamnya biasanya? Kolam meja biasanya di sini. Di mana? Biasanya di sini nih. Sementara kan kita lagi untuk nampung sementara ini. Oke. Oh, ini kolam pemijahan ukuran berapa ini? Ukuran 1x2 cukup untuk 1x2. Untuk satu pasang. Tapi kalau untuk lebih leluasa saya pakai yang ini. Biasanya kalau kolam mijah ya. Kolam meja biasanya dikasih saya di sini aja. Satu taruh di sini. Ya, untuk satu pasang bisa 2:1. Ini kolamnya ukuran berapa ini? Ini 3x5 kurang lebih. 3x5 ya. 3x5. Itu langsung ditaruh di sini aja atau gimana gitu? Iya, ditaruh di sini. Kita udah dapat berok, ada yang tadi dari kolam induk ya. Nah. Udah kita siapkan segala kakabannya atau induknya. Oh, pakai kakaban. Pastinya mungkin kakaban itu dikasihnya supaya seolah-olah disiapkan lah untuk apa? Untuk sang telur. Oh, gitu ya, untuk sang telur ya. Oke, lanjut. Ini biasanya juga dipakai untuk penetasan ya kolam-kolam ini ya. Paling kita alihkan ke sini nih. Ini diameter yang kemungkinan agak menurut saya di sini lebih luas saja. Lebih diameternya lebih lumayan leluasa. Oh, ini kolam ukuran berapa kali berapa ini? Ini 3x10. 3x10 biasanya digunakan untuk tadi tuh penetasan. Oh, jadi penetasan di sini ya? Di sini. Ini sementara mau pengisian air lah. Dari penetasan itu biasanya menggunakan pakan apa? Penetasan itu biasa seperti umumnya aja, casut ya kali ya. Dari usia berapa setelah menetas? Usia casut dari
menjelang malam keempat biasanya 3 hari. Oh, 3 hari menjelang setelah malam dari keempat, menetas biasa itu malam udah keempat awal ya. Kasih makanan Cacing. Sampai berapa hari itu biasanya perawatannya? Saya yang pakai ya seperti biasa aja. 12 harian sampai 14 hari 14 hari. tergantung itu juga sih perkembangan larva itu sendiri. Oke. Biasanya 16 hari maksimalnya. Udah. Baru masuk pakan pabrikan atau di breeding? Pakan pabrikan ya setelah dari Pakan cacing. pabrikan dulu sementara kayak biar adaptasi. Setelah Oke. cacing habis, adaptasi aja 2 kali atau tiga kali lah. Mungkin sih langsung grading gitu. Langsung grading. Grading, Berarti supaya- dari menetas diberikan pakan alami sampai ke pakan pabrikan di grading. Itu setelah itu dirawat lagi ya. Dirawat lagi baru kita pecah-pecah. Pecah-pecah ke beberapa kolam gitu kan ya. Yang ini termasuk yang anak. Oke. Sumber airnya kita sengaja bikin dari apa sih? Jet pump kali. Jet pump ya? Jet pump. Oke, untuk sumbernya dari jet pump. Iya. Mesin jet pump. Nah, ini kalau musim kemarau kekurangan nggak airnya di sini? Sementara alhamdulillah lah dari awal mulai berangkat di budidaya lele ini belum pernah alhamdulillah. Belum pernah ya. Belum pernah nyusut ataupun kekeringan belum. Oke lah kalau begitu. Oke baik, terima kasih Bang Pitung atas waktunya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan Sama-sama. apa yang disampaikan oleh Bang Pitung bermanfaat juga untuk teman-teman semua gitu. Nanti Kang Udet juga walaupun belum ada komentar, mungkin nanti sedikit penambahan komentarnya Kang Udet tentang proses budidaya yang ada di sini. Apa komentarnya untuk Bang Pitung kira-kira? Ya kalau saya cermati ya, tapi saya kan juga hanya mengamati ya, bukan pakar ya. Tapi di sini sebenarnya dia belum bisa menangkal virus juga. Virus. Ya, terkena virus juga ya. Jadi virus satu kena penyakit kurap, kurap Yang rapi. ya. Terus keduanya mungkin karena penyakit kudis ya. Kurang disiplin. juga. Terus satu lagi mungkin ketelitian ya, penyakit kutil, itu aja. 3 itu harus kita pegang teguh ya. Oke, terima kasih Kang Udet. Kang Udet ini adalah praktisi rekan kita juga, teman saya dan saya. Kita ini semua rekan pembudidaya yang istilahnya siap eksis di Kabupaten Tangerang, menciptakan SDM yang saya tangguh itu tadi di bidang budidaya perikanan. Tentunya untuk komunitas ikan lele ya, Kang Udet ya. Oke. Kalau begitu, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan bosan-bosan untuk selalu subscribe, like, and share. Dan ikutin terus perkembangan channel ini. Dan dukungan teman-teman tentunya untuk mensupport supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Juragan.